Musso lahir pada tahun 1897 di Desa Jagung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ayah Musso bernama Martoretjo, yang bekerja sebagai pegawai bank di Kecamatan Wates. Ibu Musso bekerja di rumah mengelola kebun kelapa dan mangga. Musso memiliki adik yang bernama Sidik. Keluarga mereka termasuk keluarga yang berada di zamannya. Keluarga Musso menguasai banyak tanah, termasuk di beberapa desa lain. Luas tanah di keliling rumah orang tua Musso saja 3 hektar. Di tanah tersebut berdiri satu bangunan rumah besar bergaya priai Jawa yang megah dan ratusan pohon kelapa. Ada beberapa versi tentang masa pendidikan Musso. Menurut T. McVeigh, dalam The Rise of Indonesian Communism yang diterbitkan Cornell University Press pada 1965, Musso bersekolah keguruan di Belanda. Di sekolah itulah Musso mendapatkan ide awal mengenai sosialisme dan komunisme. Musso memiliki teman bernama Alimin yang kelak menjadi pentolan gerakan kiri Indonesia. Versi yang kedua menyatakan Musso bersekolah di Hogere Burger School (HBS) di Surabaya. HBS merupakan sekolah lanjutan menengah untuk orang Belanda, Eropa, atau orang elit pribumi. Pemimpin militer Gerakan Madiun 1948 menyebutkan Musso 2 tingkat lebih senior dibanding Soekarno. Di Surabaya, Musso kos di rumah tokoh pergerakan Cokro Aminoto. Menurut Bregman dalam Indonesian Communism terbitan 1963, Musso bekerja sebagai kasir kantor pos di Surabaya. Di sini, Musso berhasil mengorganisasi buruh kantor pos. Ketika Cokro Aminoto mendirikan syariat Islam pada 1912, Musso juga aktif di pergerakan itu. Rumah Cokro Aminoto menjadi pusat kegiatan syarikat Islam. Di rumah Cokro Aminoto inilah Musso bertemu dengan Hendrikus Josephus Franciscus Maria Sneflit yang suka pada ide-ide sosial demokrat revolusioner. Setahun kemudian, Sneflit mendirikan Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV yang berhaluan Marxisme. Musso dan Alimin termasuk yang saat itu ditangkap Belanda. Mereka dituduh sebagai orang ISDV yang disusupkan ke Syarikat Islam. Selama di penjara, Musso diperlakukan amat buruk. Perlakuan menyakitkan inilah yang membuat Musso amat benci kepada Belanda. Sekeluar dari penjara, sikap revolusioner Musso tak langsung tampak. McVeigh menyatakan pada saat itu mentornya, Van Hinlopen Laberton, bahkan sempat berencana menjadikan Musso asisten pengajar di Jepang. Tapi pemerintah Jepang menolak karena Musso dianggap tak mampu mengajarkan bahasa Indonesia menggunakan perantara bahasa Inggris. Padahal dia jelas menguasai dua bahasa ini dengan baik. McVeigh curiga penolakan Jepang lebih karena faktor aliran politik Musso yang dinilai radikal. Apalagi dia pernah dipenjara. Segera setelah penolakan Jepang, Semaun mendirikan Perserikatan Komunis Hindia yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia pada 1920. Musso dan Alimin bergabung dengan PKI pada 1923. Pada 1926, Musso pergi ke Singapura dengan menyamar sebagai matros untuk mengikuti rapat selama 3 hari penuh. Ia menyamar karena ia, Budi Sujitro, dan Sugono merupakan buron Belanda sejak 1924. Rapat tersebut bertujuan untuk merencanakan PKI yang akan menggulingkan pemerintahan Belanda pada pertengahan tahun 1926. Pada akhirnya, tidak semua petinggi PKI setuju dengan hasil rapat tersebut. Seperti Sugono, Ketua Serikat Buruh Kereta Api, merasa bahwa rencananya masih belum matang. PKI meminta Tan Malaka untuk membantu menghubungi Uni Soviet dalam melakukan pemberontakan ini. Mereka meminta sokongan senjata dan dana. Tetapi, Tan menolak keinginan PKI dengan alasan bahwa Indonesia belum siap untuk melakukan aksi yang revolusioner. Meskipun demikian, para pentolan PKI tetap melakukan pemberontakan. Pemberontakan meletus pada 12 November 1926 malam di jalan-jalan Jakarta dan Tangerang. Orang-orang yang melintas di jalan raya ditembaki, saluran telepon diputus, dan barak polisi diserang. Penyerangan juga dilakukan di Sumatera. Kendati demikian, pemberontakan PKI ini gagal.
dan ribuan orang-orang kiri ditangkap dan dihukum. Setelah pemberontakan ini, PKI mati suri, dan Musso menghilang ke Moskow selama beberapa tahun. Di Moskow, Musso menyibukkan diri dalam berbagai kegiatan Partai Komunis Soviet bersama Alimin. Ia mengisi siaran berbahasa Indonesia di radio pemerintah Rusia. Di Rusia, karir Musso kembali bersinar sebagai anggota Kongres Komunis Internasional ke-6. Musso juga menjadi anggota Komite Eksekutif Komunis Internasional. Ia menerima beasiswa pendidikan di Universitas Lenin, Moskow, yang akhirnya berhenti karena kesibukannya dalam partai. Ada sumber yang mengatakan bahwa di Rusia, Musso memiliki keluarga kecil yang memiliki 2 anak. Sedangkan di Indonesia, Musso juga memiliki keluarga yang memiliki 1 anak. Setelah lama berkelana, Musso akhirnya kembali ke Indonesia pada April 1935. Sesampainya di Indonesia, dia langsung meminta untuk bertemu dengan perempuan progresif di Surabaya, Siti Larang. Suami dari Siti Larang sendiri merupakan tokoh PKI senior yang baru meninggal setahun sebelumnya. Tokoh itu bernama Sosro Kardono. Musso meminta Siti Larang untuk mencarikan rumah kontrakan baginya untuk beberapa bulan. Ia juga banyak bercerita tentang ancaman kekuatan fasisme di Eropa dan Asia. Kekuatan militer Jerman dan Jepang tampaknya mulai mengkhawatirkan. Musso berkata akan mendirikan Front Demokrasi Antifasis di sejumlah kota di Indonesia. Musso ingin memanfaatkan perubahan taktik perlawanan Komintern seperti yang dilakukan oleh pemerintah Soviet Georgi Dimitrov. Selama keberadaannya kurang lebih 6 bulan di Indonesia, Musso aktif berkeliling dan memberikan ceramah yang dilakukan sangat rahasia. Ia juga berhasil menarik Amir Syarifuddin dan Tan Ling Jie untuk masuk ke PKI. Setelah itu, dia kembali ke Moskow. Selama PKI berada di atas kekuasaan Amir dan Tan, mereka banyak melakukan aksi sabotase dan perlawanan rakyat melawan Jepang. Pada era 1942 sampai 1945, pemuda-pemuda berhaluan kiri ini terus menyebur kantor-kantor polisi, merusak jaringan komunikasi dan transportasi, sambil sedikit-sedikit mengumpulkan senjata. Namun, sesuai dengan instruksi Musso, semua aksi mereka dilakukan tanpa bendera Palu Arit yang terkenal. Di Moskow pada Januari 1948, perjanjian Renville baru saja ditandatangani di Indonesia. Pemimpin Partai Komunis Soviet meminta Musso untuk membuat laporan mengenai kondisi terbaru gerakan komunis di Indonesia. Namun karena minimnya informasi tangan pertama, analisis Musso tidaklah akurat. Ia membela tindakan Amir dan kametnya di Indonesia. Dia menyebut apa yang dilakukan mereka sebagai taktik untuk tidak menarik perhatian kaum anti-komunis. Ia menjamin posisi kelompok kiri dalam militer Indonesia masih cukup kuat. Dalam hitungan hari, apuran Musso tadi terbantai habis. Posisi politik dua rival blok kiri, Masyumi dan PNI menguat. Kesalahan laporan Musso segera dikritik hebat. Dua analisis Rusia, Kogan dan Luhlov, menuding Musso hanya berkhayal dan membenarkan strategi yang membawa malapetaka. Pada Maret 1948, Musso, Paul de Groot, dan Suripno mengadakan diskusi di Praha, Cekoslovakia. Diskusi ini bertujuan untuk merumuskan strategi baru gerakan komunis Indonesia. Musso ingin komunis Indonesia memakai garis perjuangan yang radikal, sedangkan de Groot menghendaki Indonesia tetap menganut garis front rakyat yang kooperatif. Hasil akhir dari pertemuan ini adalah merumuskan garis besar arah pergerakan kaum komunis Indonesia. Musso menamakan rumusan ini sebagai jalan baru untuk Republik Indonesia, karena gagasannya ini berbeda dengan sebelumnya. Musso pertama kali menjabarkan gagasannya pada pertemuan Politbiro PKI, 13-14 Agustus 1948 di Jogja. Untuk menyebarkan gagasan barunya ini, Musso bersama sejumlah pimpinan PKI melakukan safari ke daerah-daerah di Pulau Jawa, seperti Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, sampai Wonosobo. Dalam setiap rapatnya, Musso selalu berpidato dengan garang. Pada April 1948, Musso meninggalkan Moskow menuju Praha, Cekoslovakia. Ia menyamar sebagai sekretaris pribadi Surikno, pejabat Indonesia setingkat duta besar. Ia memakai nama samaran Musin Makar Ivanovic. Pada Mei 1948, Surikno dipanggil kembali ke Indonesia, sehingga Musso ikut pulang ke Indonesia. Selama 6 minggu perjalanannya, ia terus merahasiakan identitasnya. Ia bahkan berkeras tidak mau difoto.
Tetapi setibanya di Solo, kedatangan Musso tak bisa lagi disembunyikan. Berita soal kepulangannya muncul di banyak koran-koran dan majalah, seperti Harian Merdeka, Suara Ibu Kota, dan Majalah Revolusioner. Musso kemudian pergi ke Yogyakarta dan menemui Presiden Soekarno. Mereka berpelukan cukup lama dan bercakap-cakap panjang. Di akhir pertemuan, Soekarno meminta Musso untuk membantu meredakan pertikaian antar kelompok di Indonesia. Lalu Musso menjawab dalam bahasa Belanda, "Ik kom hier om orde te scheppen." Pada September 1948, Sumarsono, seorang bawahan Musso, menerima kabar bahwa kerusuhan yang terjadi di Solo akan merembet ke Madiun, Jawa Tengah. Perlu diketahui, Madiun merupakan titik utama terjadinya pemberontakan PKI 1948. Kerusuhan dari Solo ini merupakan rangkaian peristiwa awal dari banyaknya peristiwa Madiun. Sumarsono meminta restu kepada Musso dan Amir Syarifuddin untuk melakukan penyerangan balasan. Akhirnya, ia berhasil menumpas habis markas polisi militer dan pasukan tengkorak. Sumarsono berkata, "Van Madiun begin the victory." Dari Madiun, kemenangan dimulai. Menjelang siang, Madiun sudah dikuasai oleh pemuda PKI. Sumarsono mengatakan bahwa kabar ini harus disampaikan ke pusat pemerintahan. Tetapi, setelah disampaikan, responnya tidak seperti yang diharapkan. Presiden Soekarno memberi pilihan kepada rakyat, ikut Musso dengan PKI atau ikut Soekarno-Hatta. Lalu Musso menanggapinya dengan mengatakan bahwa Indonesia akan dalam tanda kutip dijual ke imperialis Amerika. Pada akhir September 1948, keadaan terus memanas. Sampai-sampai Soekarno meminta Jenderal Sudirman untuk merebut kembali Madiun. Akhirnya, pada 28 September, semua petinggi PKI hengkang meninggalkan Madiun. Dan pada 5 Oktober 1948, seluruh Madiun sudah dikuasai kembali oleh pasukan TNI. Musso akhirnya ditembak mati di Ponorogo, Jawa Timur pada 31 Oktober 1948.